wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama, dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang kisah keajaiban salawat yang dialami Kiai Ahmad Masduki Mahfud. Salawat dan salat jamaah adalah dua senjata Ahmad Masduki Mahfud. Tiap menerima aduan masalah dari masyarakat, ia selalu berwasiat untuk membaca salawat minimal 1000 kali setiap hari dan 10.000 kali setiap malam Jumat. Rais Surya PBNU periode 2010 sampai 2015 yang juga pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang ini memiliki pengalaman menarik tentang salawat Nabi. Tepatnya pada tahun 1956 saat ia masih duduk di sebuah SLTA di Yogyakarta. Suatu ketika ia mendapat gangguan jin di sebuah masjid tempat belajarnya, sehingga selama 3 hari Masduki muda merasa ingin banyak makan, tapi anehnya tidak bisa buang hajat. Di hari keempat, tubuhnya pun sangat panas, dan saat itu juga beliau berpesan kepada adiknya, "Dek, nanti kalau aku mati, tolong jangan bawa pulang jenazahku ke Jepara, tetapi dikuburkan di Jogja saja." Pinta Kiai yang wafat pada 1 Maret 2014 ini kepada sang adik. Kiai Masduki datang ke Jogja berniat untuk mondok. Beliau khawatir syahidnya hilang jika wafat di Jogja, namun jenazahnya dimakamkan di Jepara. Sontak saja adiknya semakin khawatir kondisinya. Maka diajaklah sang kakak menemui seorang kiai. "Mari kita pergi ke kiai itu, kiai yang Mas biasa ngaji di hari Ahad." Kiai Masduki menerima ajakan adiknya. Pergilah beliau bersama adiknya dengan naik becak dan sampai di rumah Pak Kiai yang dimaksud pada pukul 1 malam. Ketika beliau datang, pintu rumah Pak Kiai masih terbuka. Tentu tengah malam itu sang tuan rumah sudah tidak melayani tamu, karena sejak pukul 10 malam adalah waktu khusus Pak Kiai untuk ibadah kepada Allah. Karena melihat Masduki muda yang datang di tengah malam dengan keadaan payah, Kiai pun mempersilahkan Masduki muda beristirahat di rumah. Masduki muda pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru beberapa jam di rumah Kiai, tepatnya pukul 3 malam, beliau terbangun karena merasa mulas ingin buang hajat. Setelah itu, rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Pada pagi harinya, beliau yang masih panas badannya bertemu dengan Pak Kiai. "Pak Kiai, saya sakit." Bukannya merasa iba, Pak Kiai hanya tersenyum. Dan anehnya, rasa panas yang beliau rasakan hilang seketika itu. Pak Kiai dawuh, "Mas, sampean gendeng Mas." "Kenapa gendeng Yai?" tanya Masduki muda. "Iya, wong bukan penyakit dokter, sampean kok bawa ke dokter?" "Ya, uang sampean habis. Pokoknya kalau sampean kepengen sembuh, sampean tidak boleh pegang kitab apapun," jawab Kiai. Jangankan membaca, menyentuh saja tidak diperbolehkan. Padahal pada saat itu Masduki muda 2 bulan lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. "Yai, 2 bulan lagi saya ujian, kok nggak boleh pegang buku?" Masduki muda matur kepada Pak Kiai. Seketika itu Pak Kiai menanggapinya dengan marah-marah. "Yang bikin kamu lulus itu gurumu, apa bapakmu, apa mbahmu?" Masduki muda menjawab, "Pada hakikatnya Allah, Yai." "Lah iya gitu," timpal Pak Kiai. "Lalu bagaimana syariatnya atau upaya yang dilakukan, Yai?" tanya Masduki muda lagi. "Tiap hari kamu harus baca sholawat yang banyak," jawab Pak Kiai. Masduki muda kembali bertanya,
banyak itu berapa, Yai? Pak Kiai pun menjawab, ya paling sedikit 1000. Habis baca 1000 salawat, minta dengan berkat salawat yang saya baca, saya minta lulus ujian dengan nilai bagus. Ya sudah, Mas Duki muda tidak berani pegang kitab maupun buku, karena memang ingin sembuh. Mendengar cerita dari Mas Duki muda, paman beliau marah-marah. Bagaimana kamu ini? Dari Jepara ke sini, kamu kok nggak belajar? Mas Duki muda tidak berani komentar apa-apa, karena beliau menuruti dawuh Kiai untuk tidak menyentuh kitab atau buku. Beliau nurut saja. Menjelang beliau ujian pelajaran bahasa Jerman, bukunya ternyata diganti oleh gurunya dengan buku yang baru. Karena masih dilarang menyentuh buku, maka beliau tetap taat titah Kiai. Setelah ujian, Mas Duki muda dipanggil guru bahasa Jerman. Kata Pak Guru, kamu Her. Mas Duki menjawab, berapa nilai saya, Pak? Pak Guru bilang, 3. Kembali Mas Duki berkata, iya Pak, kapan Pak? Kata Pak Guru, seminggu lagi. Namun setelah seminggu, Mas Duki muda tidak langsung mendatangi guru bahasa Jerman, karena larangan pegang buku belum selesai. Baru setelah selesai, Mas Duki muda mendatangi Pak Guru. Kata Mas Duki, Pak, saya minta ujian Pak. Kata Pak Guru, ujian apa? Kata Mas Duki, ya ujian bahasa Jerman Pak. Pak Guru menjawab, lah kamu bodoh apa? Mas Duki menjawab juga, loh kenapa Pak? Kata Pak Guru, nilai 8 kok minta ujian lagi? Kamu itu minta nilai berapa? Mas Duki berkata, loh ya sudah Pak, barangkali bisa nilai 10. Dari nilai angka 3 karena salawat, mingkem menjadi angka 8. Setelah itu, beliau tidak pernah meninggalkan baca salawat. Itulah satu pengalaman salawat Kiai Haji Mas Duki Mahfud saat muda, wasilah untuk atasi penyakit dan kesulitan. Pengalaman salawat beliau lagi, yakni ketika Kiai Mas Duki harus melaksanakan dinas-dinas di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada suatu hari, ada tamu pukul 5 sore dan bilang ke Kiai Mas Duki, saya disuruh oleh ibu, disuruh minta air tawar. Kiai Mas Duki mengaku masih bodoh saat itu. Seketika itu ia menjawab, ya silakan ambil saja air tawar, kan banyak itu di ledeng-ledeng itu. Bukan itu Pak, air tawar yang dibacakan doa-doa untuk orang sakit itu Pak, kata si A. Oh, kalau itu ya tidak bisa sekarang, ambilnya harus besok habis sholat subuh persis. Kiai Mas Duki menjawab begitu karena beliau ingin bertanya kepada sang istri perihal abah mertua yang sering nyuwuk-nyuwuk atau membaca doa untuk mengobati, dan ingin tahu apa yang dirapalkan. Ternyata istri beliau tidak tahu tentang doa yang dibaca abahnya di rumah, padahal Kiai Mas Duki sudah janji. Habis isya, saat beliau harus wiridan membaca dalail, beliau menemukan hadis tentang salawat. Inti hadis tersebut kurang lebih, siapa yang baca salawat sekali, Allah beri rahmat 10. Baca salawat 10, Allah beri rahmat 100. Baca salawat 100, Allah beri rahmat 1000. Tidak ada orang yang baca salawat 1000 kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Setelah mencari di berbagai kitab, ketemulah hadis tersebut sebagai jawabannya. Lalu beliau pun bangun di tengah malam, mengambil air wudhu dan air segelas. Setelah itu membaca salawat 1000 kali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Setelah beliau selesai membaca 1000 salawat, beliau berdoa, Allahumma ja'al hadzal ma' jawaan liman syarabahu min jami'il amrad. Arti doa tersebut, ya Allah, jadikanlah ayat ini sebagai obat dari
segala penyakit bagi peminumnya. Lalu meniupkan ke air gelas dan membaca salawat 1 kali lagi. Di pagi hari diberikanlah air tersebut kepada orang yang memintanya. Setelah 3 hari ada berita dari orang tersebut bahwa si penderita penyakit sudah sembuh setelah meminum air dari Kiai Mas Duki. Padahal sakitnya sudah 4 bulan dan belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Dokter pun sudah tidak sanggup menangani penyakit yang diderita orang ini dan menyarankan untuk mencari obat di luar. Anehnya, pemberi kabar itu mengatakan bahwa Kiai Mas Duki selama 3 hari itu mengelus-elus perut orang yang sakit. Mengelus-elus perut? Tentu saja tidak. Apalagi si penderita penyakit adalah perempuan yang bukan mahramnya. Hal itu juga mustahil karena Kiai Mas Duki selama 3 hari di rumah saja. Berkat salawat atas izin Allah penyakitnya sembuh. Sejak peristiwa itu di Kalimantan Timur, Kiai Mas Duki terkenal sebagai guru agama yang pintar dan ilmu. Sampai penyakit apa saja bisa disembuhkan. Jika beliau tidak membacakan salawat, ya istri beliau mengambilkan air putih yang sudah dipakai untuk wudhu. Ya sembuh juga penyakitnya. Inilah pengalaman salawat Kiai Mas Duki ketika dinas di Kalimantan. Cerita lain, suatu ketika beliau harus ke Samarinda dengan naik kapal pribadi milik Gubernur Aji Pangeran Tengku Pranoto. Dalam pertengahan perjalanan melalui laut, tepatnya di Tanjung Makaliat, kapal yang dinaikinya terkena angin puting beliung. Maka goyang-goyanglah kapal tersebut. Kiai Mas Duki sadar, berwudu, lalu naik ke atas kapal. Beliau ajak para awak kapal untuk mengumandangkan azan agar malaikat pengurus angin dahsyat tersebut berhenti. Lalu berhentilah angin tersebut. Inilah salah satu pengalaman salawat Kiai Mas Duki. Kalau ada orang menderita penyakit aneh-aneh, datang ke Mertosono. Insya Allah saya bacakan salawat 1000 kali. Kalau tidak mempan 10.000 kali, insya Allah kabul, kata Kiai Mas Duki saat pengajian di Majelis Riyadul Jannah. Berkat salawat Nabi sampai yang tahu sekarang, saya bangun pondok sampai tingkat 3, nggak pernah minta sokongan dana masyarakat, mengedarkan edaran, proposal nggak pernah. Modalnya hanya salawat saja. Uang yang datang ya ada juga, tapi nggak habis-habis. Itu berkat salawat, lanjut Kiai Mas Duki dalam pengajiannya. Kisah lainnya, suatu ketika seorang bidan mengadu kepada Kiai Mas Duki tentang suaminya yang pergi meninggalkannya karena terpikat dengan wanita lain. Ia berharap suaminya bisa kembali. Abah, demikian para santri. Saat para santrinya menyapa, menjawab bidan tersebut dengan tegas menganjurkan untuk baca salawat. Bidan pun secara istiqomah mengamalkannya dan dalam selang beberapa lama suaminya kembali seraya bertobat. Kiai Mas Duki memiliki 9 putra dan putri. Ini yang di samping sarjana juga bisa membaca kitab semua. Saat anak beliau ada yang mau ujian, di samping putranya juga disuruh baca salawat. Beliau juga membacakan salawat untuk kelancaran dan kesuksesan putra putrinya. Kiai Mas Duki pernah dawuh, berkat salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang saya inginkan belum ada yang tidak dituruti oleh Allah. Belum ada permintaan yang tidak dituruti berkat salawat Nabi. Semua permintaan saya terpenuhi berkat salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Demikianlah kisah ini. Semoga ada manfaat dan bisa diterapkan oleh para